Pertempuran zaman dulu lebih terkesan gagah daripada pertempuran zaman sekarang, karena pertempuran zaman dulu saling berhadap-hadapan muka. Bandingkan dengan pertempuran sekarang yang sangat pragmatis dan tidak ada lagi kegagahan karena kita bisa membunuh ribuan orang hanya dengan menekan tombol dan dilakukan dari jarak jauh. Dan untuk mengingat era peperangan itu, inilah pasukan-pasukan terhebat yang ditakuti dunia di masanya. 9 adalah pasukan Sassanid Persia. Pasukan Sassanid terkenal sangat disiplin dan kuat dalam karakter perang mereka. Persia periode Sassanid sangat berbeda daripada leluhur mereka di bawah Raja Achaemenid. Perubahan utama tidak digunakannya lagi kereta perang. Sistem kemiliteran pun ditata dengan sangat baik dengan membagi pasukan menjadi dua sentra, yaitu pasukan reguler dan pasukan cadangan. Pasukan cadangan ini terdiri dari rakyat biasa yang siap dimobilisasi bila kerajaan akan berperang. Pasukan reguler Sassanid berjumlah 200.000 tentara, sedangkan pasukan cadangan berjumlah lebih dari 1 juta orang. Sassanid juga memiliki unit khusus yaitu pasukan gajah. Pasukan ini sering menjadi penentu kemenangan Sassanid dalam berperang. Yang kedelapan adalah pasukan Viking. Pasukan Viking peneror di Eropa, prajurit paling ditakuti dunia kuno. Mereka meneror Eropa dengan serangan mereka dan merampok. Mereka ganas dalam pertempuran dan menggunakan senjata yang sesuai tinggi badan mereka. Mereka bertubuh kekar dan lihai menggunakan kapak, pedang, dan tombak. Mereka ahli dalam menaklukkan kota, bahkan agama mereka hanyalah perang dan mereka percaya bila kau mati dalam suatu perang, kau akan hidup di tengah perang yang tak akan usai. Mereka semua akan menjadi tentara yang Anda inginkan, terbukti dari kehebatan mereka dalam menghancurkan target mereka. Dan di sisi lain, mereka juga adalah pedagang yang baik, sehingga mereka juga membawa banyak kebaikan ke Eropa. 7 adalah pasukan Spartan. Budaya Spartan ialah semua tentang perang dan pelatihan militer seumur hidup mereka. Mereka memiliki pepatah, datang kembali dengan perisai atau lebih dari itu, yang berarti jangan kembali kecuali dengan kemenangan. Mereka adalah beberapa prajurit paling tangguh di dunia yang pernah dilihat dan telah menjadi terkenal karena pertahanan terakhir mereka pada pertempuran Thermopylae. Mereka adalah master dari perisai dan tombak, kombinasi yang kemudian disalin oleh tentara-tentara lainnya. 6 adalah pasukan Aztec. Suku Aztec terkenal kejam dalam pertempuran. Mereka biasanya berpakaian seperti binatang, seperti elang atau jaguar. Mereka menggunakan senjata yang sangat primitif seperti clubs dan busur tetapi sangat efektif. Shorn Ones adalah prajurit yang bersumpah tidak akan mundur bila musuh datang. Mereka akhirnya dikalahkan oleh Spanyol dengan senjata modern yang jauh lebih baik dan jauh lebih canggih. 5 adalah pasukan Saracen. Buku Art of War yang ditulis seorang sarjana bernama Charles Oman mengungkapkan 2 hal yang membuat orang-orang Islam yang dipanggil dengan sebutan Saracen pada abad ke-10 menjadi musuh yang sangat berbahaya. Adalah jumlah dan kekuatan mesin perang luar biasa. Pengakuan atas kekuatan militer itu terungkap pula dalam sebuah naskah tentang taktik militer yang dikaitkan pada Raja Leo. Ia berkuasa pada 886 hingga 912 Masehi. Menurut dia, dari semua bangsa, orang-orang Islam adalah yang paling baik dan paling hebat dalam taktik militernya. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, militer dibangun dengan mengandalkan pasukan Persia. Bahkan pengasukan pengawal istana yang menjadi mesin militer terkuat kebanyakan diambil dari pasukan Khurasan. Saat itu, pasukan Arab dibagi menjadi 2 divisi, yaitu Arab Utara yang berasal dari Mudor, divisi lainnya adalah Arab Selatan yang berasal dari Yaman. Khalifah Al-Mu'tasim di suatu hari membentuk divisi baru. Orang-orang Turki direkrut untuk mengisi divisi tersebut. Mereka berasal dari Furqanah dan jumlah wilayah Asia Tengah lainnya. Meski pada akhirnya divisi baru ini menjadi batu sandungan. 4 adalah pasukan Mamluk. Mamluk adalah prajurit budak yang masuk Islam dan melayani para khalifah Islam dan para sultan Ayyubiyah selama abad pertengahan. Seiring waktu, mereka menjadi suatu kasta militer yang kuat dan sudah mengalahkan pasukan salib. Setelah Mamluk masuk Islam, banyak yang terlatih sebagai prajurit kavaleri. Mamluk harus mengikuti perintah Prusia, kode yang mencapai nilai-nilai seperti keberanian dan kemurahan hati.
dan juga taktik kavaleri, menunggang kuda, memanah dan perawatan luka, serta lain-lainnya. 3 adalah pasukan Bizantium. Kekaisaran Bizantium merupakan pecahan dari Kekaisaran Romawi pada masa Justianus. Wilayahnya mencakup sebelah timur Romawi, Yunani, semenanjung Balkan, Asia Barat, Mesir, dan sebagian Italia. Konstantinopolis atau Konstantinopel adalah ibu kota Bizantium. Kota ini dikelilingi oleh tembok-tembok besar yang kokoh, disebut juga sebagai tembok Konstantin. Berbeda dengan Romawi, agama resmi Bizantium adalah Nasrani. Setelah jatuhnya Romawi, Kekaisaran Bizantium menjadi pelindung bagi wilayah Eropa Barat dari orang-orang barbar, yaitu bangsa Slavia Utara, kaum nomad di Rusia Selatan, para penunggang kuda Kirgizia, dan bangsa Hun. Namun yang menjadi ancaman utamanya adalah Kekaisaran Ottoman. Bizantium tercatat memiliki 120.000 pasukan terlatih reguler disertai dengan sistem keamanan berlapis, yaitu melakukan peleburan provinsi-provinsi lama ke dalam provinsi baru yang disebut Thames. Setiap Thames dilengkapi dengan pusat komando dan dipimpin oleh seorang panglima perang setingkat jenderal. 2 adalah pasukan Janissary dari Kekaisaran Ottoman. Janissary adalah brigade terpisah dari pasukan reguler Turki yang bertugas mengawal Sultan dinasti Utsmani. Utsmani diambil dari pemimpin kabilah Utsmani yang mempunyai kekuatan yang besar sewaktu Bani Seljuk masih berkuasa. Waktu Bani Seljuk pecah, kabilah yang dipimpin Utsmani menyatukannya kembali di bawah bendera baru. Kekuasaan Turki Utsmani mencapai seluruh wilayah di Balkan dan Eropa Tenggara. Kota Wina 2 kali diserang oleh kekuatan Turki Utsmani, tetapi karena seluruh kerajaan di Eropa bersatu untuk memendung dengan kekuatan penuh dan logistik yang memadai, ambisi Turki Utsmani untuk menguasai seluruh Eropa tidak berhasil. Selama beberapa abad, Janissary bertahan sebagai pasukan elit pengawal Sultan. Karena statusnya itu, Janissary baik secara jumlah dan status perkembangannya semakin besar. Sekitar abad 19, Janissary dibubarkan oleh Sultan Mahmud II pada tahun 1826 karena terjadinya insiden Auspicius, di mana Laskar Janissary mencoba melakukan kudeta terhadap Kekaisaran Turki Ottoman. Dan yang pertama adalah pasukan Mongol. Mongol mendominasi daerah Eropa dan Asia dan paling terkenal dengan pasukan berkuda yang dipimpin oleh salah satu komandan militer besar dunia, yaitu Genghis Khan. Mereka sangat disiplin dan mahir dalam menggunakan busur dan panah di atas punggung kuda. Mereka menggunakan busur komposit yang bisa menembus melalui baju besi dan juga cukup mahir dengan tombak dan pedang. Mereka ahli perang psikologis dan intimidasi, dan membangun salah satu imperium terbesar di dunia yang pernah